Selamat siang pemirsa, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya Nurul Fadia dalam Lintas Jurnal. Siang ini kami akan mengulas topik menarik seputar reportase dalam dunia jurnalistik, yakni bagaimana reporter bekerja dalam menyajikan informasi yang aktual, faktual, dan dapat dipercaya. Dari teknik reportase, wawancara, hingga nilai sebuah berita, semua akan kami hadirkan khusus untuk Anda. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, pengertian reportase merupakan kegiatan pengumpulan data untuk penelitian, pembuatan laporan, maupun penulisan karya jurnalistik. Dalam proses ini, seorang reporter melakukan pengamatan terhadap objek yang bisa berupa tempat bersejarah, peristiwa, atau buku yang relevan. Reportase tidak hanya sekedar mencatat, tetapi juga mengolah fakta yang diperoleh dari berbagai sumber agar dapat disampaikan kepada publik dalam bentuk informasi yang jelas, runtut, dan mudah dipahami. Dalam reportase, kegiatan utama merupakan pengumpulan berbagai macam fakta dari berbagai sumber. Fakta ini kemudian disusun sehingga membentuk suatu laporan yang erat kaitannya dengan kejadian, peristiwa, atau fenomena tertentu. Oleh karena itu, reportase menjadi bagian penting dalam dunia jurnalistik, karena berhubungan langsung dengan penyampaian informasi kepada masyarakat. Tahapan dalam reportase. Dalam praktiknya, kegiatan reportase melalui beberapa tahapan, yaitu praproduksi. Pada tahap ini, seorang reporter harus menyiapkan berbagai kebutuhan, seperti alat produksi, catatan, daftar pertanyaan, anggaran biaya, naskah, surat tugas, hingga proposal. Tahap produksi merupakan fondasi utama agar kegiatan reportase berjalan dengan lancar. Selanjutnya, produksi. Pada tahap ini mencakup kegiatan di lapangan, yaitu pengumpulan fakta melalui wawancara, observasi, hingga pendokumentasian dalam bentuk catatan, foto, atau rekaman suara. Reporter harus mampu bersikap kritis, objektif, dan teliti dalam memperoleh informasi. Selanjutnya, pasca produksi. Setelah data terkumpul, reporter masuk ke tahap pasca produksi. Pada bagian ini dilakukan pengolahan data, penulisan laporan berita, hingga penyusunan naskah yang siap dipublikasikan. Selanjutnya, pemirsa, unsur dalam reportase. Beberapa unsur penting yang harus diperhatikan dalam reportase ialah isu. Isu merupakan permasalahan yang belum memiliki keputusan atas solusi, tetapi sedang menjadi perhatian masyarakat. Reporter dituntut peka dalam melihat isu agar dapat memilih bahan berita yang layak dilaporkan. Selanjutnya, fakta. Fakta merupakan hasil pengamatan nyata yang objektif dan bisa diverifikasi oleh siapa saja. Fakta menjadi dasar utama dalam penulisan berita. Selanjutnya, riset dan dokumentasi. Riset sangat penting untuk memperdalam berita. Dokumentasi bisa dilakukan melalui wawancara, pengambilan foto, maupun catatan tertulis. Selanjutnya, wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara terbuka, tertutup, kelompok, individual, formal, atau bebas. Bentuk wawancara juga bisa berupa konferensi pers yang hanya diikuti beberapa wartawan tertentu, maupun wawancara terbuka yang dapat diakses lebih luas. Teknik penulisan berita seorang reporter tidak hanya dituntut untuk mencari data, tetapi juga mampu menuliskannya dengan baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang news anchor atau penulis berita, seperti intonasi suara, tempo berbicara, volume, jeda, serta penekanan atau intonasi. Dalam menulis berita, prinsip yang digunakan adalah piramida terbalik, yaitu meletakkan informasi yang terpenting di awal, kemudian diikuti dengan detail pendukung. Tujuannya agar pembaca langsung mendapatkan inti berita, meskipun tidak membaca keseluruhan isi. Selanjutnya, pemirsa, adapun jenis-jenis berita. Berita terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya strike news.
Strike news merupakan berita langsung yang disampaikan secara formal, biasanya bersifat penting, mendesak, dan aktual. Contohnya seperti liputan CNN, Kompas, atau berita sidang DPR. Selanjutnya, soft news merupakan berita ringan yang disampaikan secara santai, bahkan bisa dikemas dengan humor atau komedi. Misalnya liputan gaya hidup atau konten kuliner. Selanjutnya, feature news. Feature news merupakan berita yang disampaikan dengan deskripsi atau storytelling. Reporter biasanya membawakan informasi melalui kisah atau pengalaman yang menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya, in-depth news. In-depth news merupakan berita mendalam yang mengupas suatu isu secara detail, termasuk latar belakang, analisis, hingga berbagai sudut pandang. Jenis berita ini sering digunakan untuk mengangkat topik yang jarang dibahas atau dianggap tabu, tetapi penting untuk diketahui masyarakat. Pemirsa, selanjutnya nilai berita. Agar layak dipublikasikan, sebuah berita harus memiliki nilai tertentu. Nilai berita meliputi magnitude. Berita harus menggemparkan atau memiliki dampak besar. Selanjutnya proximity, semakin dekat peristiwa dengan pembaca, semakin besar nilai beritanya. Aktual, berita harus baru dan sesuai dengan kondisi terkini. Impact, berita memiliki dampak terhadap masyarakat luas. Uniqueness, berita yang unik atau berbeda dari biasanya. Human interest, berita yang menyentuh sisi emosional pembaca. Konflik, berita tentang konflik atau pertentangan. Surprising, berita yang mengajukan dan tidak terduga. Seks, berita tentang pelecehan atau isu seksual. Syarat sebuah berita. Selain nilai, berita juga harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Pertama, aktual dan hangat. Faktual, dapat dibuktikan kebenarannya. Penting untuk diketahui masyarakat. Menarik dan seimbang, tidak berpihak pada salah satu pihak. Pemirsa, teknik reportase investigasi. Dalam reportase investigasi, reporter dituntut untuk lebih mendalam cara mencari data. Caranya bisa melalui riset, wawancara mendalam, pengamatan langsung, atau teknik undercover. Reporter investigasi harus berhati-hati dalam menyampaikan berita karena biasanya menyangkut kepentingan besar, isu sensitif, atau pihak tertentu. Baik pemirsa, pada berita kali ini dapat kita simpulkan, reportase merupakan seni sekaligus teknik dalam dunia jurnalistik yang tidak hanya menuntut kemampuan menulis, tetapi juga keterampilan dalam riset, wawancara, analisis, serta penyampaian informasi. Seorang reporter harus kritis, objektif, dan mampu menjaga etika agar berita yang disampaikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang jenis berita, nilai berita, serta teknik reportase, seorang jurnalis dapat menghasilkan karya yang akurat, mendalam, dan menarik. Demikian pemirsa sekilas pembahasan mengenai teknik reportase dan penyusunan berita. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita bisa lebih kritis dalam menerima informasi sekaligus menghargai kerja keras para jurnalis. Saya Nurul Fadiah, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.